sedekah, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia hanya ya menyempurnakan kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, bagaimana kita menjadikan yang namanya ibadah itu adalah sebagai tujuan hidup kita dan menjadikan ibadah itu bukan suatu beban, tapi jadikan tujuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya seandainya nih kita hidup di dunia beribadah terus, tidak pernah maksiat, ya. Malamnya dia tahajud, siangnya dia berpuasa, ya. Itu untuk mewujudkan rasa syukur dia atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Seumur hidupnya begitu terus, nggak pernah maksiat. Itu sebenarnya rasa syukur kita itu tidak bisa membalas, ya, atas nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hadirin. Ya, jangankan kita untuk membalas nikmat Allah, menghitungnya saja kita nggak mampu. Bagaimana kita membalasnya? Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah, kamu nggak mampu. Jadi kalau menghitungnya saja nggak mampu, bagaimana untuk membalasnya? Dan juga kalau seandainya, hadirin, kita dan seluruh manusia ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah, itu tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Dan Allah tidak untung atas ibadah kita. Atau sebaliknya, seluruh manusia itu ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak yang beriman kepada Allah. Allah pun nggak rugi. Jadi ibadah kita tidak menambah kemuliaan Allah, tidak menguntungkan Allah, maksiatnya kita, lalainya kita, tidak merugikan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah, kalau memang Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadah kita dan tidak rugi atas kemaksiatan kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala ya melarang kita tuh maksiat? Harusnya kan bebas-bebas aja kalau memang Allah tidak ngambil keuntungan. Nah, apa di balik hikmah tersebut, hadirin? Karena sering orang mengatakan, saya nggak mau sholat, kenapa? Sholat itu kan merasa dijajah, seperti penjajahan terselubung. Jadi seakan-akan Allah tuh berhajat pada ibadah kita gitu. Kalau kita ibadah Allah untung, kalau kita maksiat Allah rugi. Tidak, hadirin. Karena Allah tuh mulia dengan sendirinya. Nah, maka hadirin, kalau memang Allah Ta'ala tidak mengambil keuntungan dari ibadah kita dan tidak merugi atas kemaksiatan, kenapa kita diperintahkan untuk ibadah? Dan kenapa kita dilarang untuk maksiat? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah itu bukan berarti Allah Ta'ala mengambil ya manfaat keuntungan dari ibadah kita, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah itu merupakan adalah salah satu wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan itu untungnya untuk diri kita. Dan kalau kita maksiat yang rugi kita, bukannya Allah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguh syukurnya itu manfaatnya kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang kufur, maksiat, kata Allah, aku maha kaya lagi maha terpuji, tidak berhajat sedikit pun. Ya, jadi kalau kita ibadah yang untung kita, kalau kita maksiat yang rugi kita. Jadi bukannya Allah yang untung kalau kita beribadah dan bukannya Allah rugi kalau kita maksiat. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti ini, insya Allah yang namanya ibadah itu baru kita sudah menjadikan suatu kebutuhan. Saya butuh sholat, saya butuh zikir, saya butuh baca Quran. Ya, kenapa? Karena kalau saya melakukannya untung saya. Dan kalau saya melanggar, yang rugi saya. Seperti tamsilannya begini, seorang ibu ketika dia punya anak, ini ibu ini sayang kepada anaknya. Kadang-kadang anak ini bagaimana dia memberikan makan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kadang-kadang anak ini ingin dikasih makan kabur sana, kabur sini, lari sana, lari sini.
Sekarang kalau ditanya, apakah kalau anak ini makan ibunya kenyang? Kan tidak. Dan apakah kalau anak ini nggak makan ibunya lapar? Kan tidak juga. Tetapi kenapa ibu ini memaksa supaya anak ini makan? Itu adalah wujud kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kenapa? Nak, kalau kamu makan, ya perut kamu terisi, pertumbuhan tubuh kamu bagus, kamu sehat, enak main, enak tidur, enak belajar. Tapi nak, kalau kamu nggak makan, perut kamu kosong, masuk angin, kamu sakit, disuntik, dirawat, nggak enak nak. Begitulah tamsilannya, wahai hambaku, kata Allah. Kalau kamu ibadah, kamu sholat, zikir, baca Quran, yang untung kamu, bukan aku. Di dunia aku berikan kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kalau meninggal dunia, aku simpankan surga. Tapi hambaku, kalau seandainya kamu maksiat, maka hidup kamu di sini hampa. Meskipun kamu bergelimang harta, pangkat, jabatan, kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, hidup kamu hampa. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Allah Ta'ala firmankan, barang siapa yang berpaling dariku, aku jadikan hidupnya sempit. Hidupnya galau, nggak ada ketenangan. Dan kalau dia meninggal dunia, mendapatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita menjadikan ibadah itu jadikan suatu kebutuhan, bukan suatu beban. Mudah-mudahan kultum yang singkat tidak manfaatnya. Apa yang kita dengar itu semata-mata kebenaran dari Allah, khilafan dari Al-Fakir. Mohon untuk maaf yang seluas-luasnya. Apabila itu benar, mudah-mudahan kita niat untuk amal dan sampaikan. Demikian sedikit kultum dari kami, lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz Kosasi, apa bisa dipandu untuk doa pembukanya? Oh iya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar, mendapatkan bimbingan dan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga program-program Istiqomah ke depannya mendapatkan kesuksesan, keberkahan, dan juga segala hajat-hajatnya diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyah wa bi kunyatin shalawillah nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليه النشور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما بعده اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسقاء المرسلين وعلم العارفين وعمل الأبرار وصلاة الأخيار يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين وكمال الإخلاص واليقين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم سهل أمورنا يا الله أمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات خصوصا أمور جامعتنا السامي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا تفرقنا بعده تفرق معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Ahmad Kosasi yang telah memberikan kultumnya sekaligus memimpin rangkaian acara kita ini dengan doa pembuka. Insya Allah kultum yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah keberkahan untuk Bapak dan Ibu semua yang hari ini hadir dalam rapat sosialisasi dosen NIDKI. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Institut Setiami. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Silviana Murni, SHMSI, kami silakan.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Prof? Sudah. Kemudian apakah ini sudah direkam? Sudah, Prof. Sudah. Apakah nanti ini juga akan ditayangkan dalam YouTube atau apapun gitu supaya yang lain dengar kalau kebetulan mereka tidak bisa ikut? Halo. Halo, Mbak Ria. Iya, Prof. Apakah nanti kalau misalnya ada dosen yang tidak berkesempatan ikut kali ini untuk sosialisasi masalah dosen NIDK ini bisa ikut lewat YouTube atau lewat apapun? Bisa, Prof. Nanti akan ditayangkan. Akan tayangkan. Baik. Baik, terima kasih Mbak Ria dan terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Allah sudah berada bersama-sama kita yaitu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc. Terima kasih Prof. Tony yang selalu sangat peduli, atensi, dan cepat selalu ada masalah-masalah di kita selalu cepat tanggap, luar biasa ini. Selamat sukses, semoga mendapat karir yang terus menanjak dan insya Allah selalu bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak lagi. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, ini ada Ibu Ina Agustiani SEMM. Terima kasih Ibu Ina. Luar biasa juga sudah bersama-sama kita insya Allah. Kemudian para wakil rektor Institut Setiami, ini lengkap tiga-tiganya sudah ada. Mulai dari Ibu Eis, Ibu Dr. Eis, Pak Dr. Hartono, dan Ibu Diana, Ibu Dr. Diana. Bersama juga para direktur Institut Setiami, termasuk juga para dekannya dari Institut Setiami. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi yang pasti saya sangat bangga dengan semuanya. Dan para ketua program studi Institut Setiami yang juga saya banggakan, termasuk para dosen Setiami yang luar biasa mau mengikuti aturan-aturan yang kami terapkan, dan insya Allah kami selalu mengadakan evaluasi bagi para dosen-dosen kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmat, karunia-Nya, sehingga kita sehat, kita bisa menghadiri kegiatan sosialisasi dosen NIDK bersama LLDikti 3 melalui media daring. Ini sangat tidak mengganggu tentunya, mudah-mudahan dengan daring ini tidak mengurangi rasa kita bertatap muka, mendengar sosialisasi ini tidak mengurangi kualitas dari pertemuan kita pagi ini. Dan terima kasih juga atas perkenannya Prof. Dr. Tony tentu saja dan Ibu Ina yang sudah meluangkan waktunya betul-betul memberikan penguatan kepada Institut Setiami terkait masalah regulasi pada dosen-dosen NIDK. Jadi perlu kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan data di dosen-dosen yang ada di Setiami saat ini. Terdapat 274 dosen terdiri dari 240 dosen NIDN dan 34 NIDK. Berdasarkan regulasi di mana ada ke-34 atau 12,4% dosen NIDK tersebut statusnya menjadi dosen tidak tetap. Nah, kalau kita lihat lagi data dosen NIDN Institut Setiami, jumlah dosen berdasarkan jenjang pendidikan diketahui bahwa dosen kita untuk S3 sebanyak 45 dosen atau 18,75% dan dosen dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 195 dosen atau saya boleh sampaikan sekitar 81,25%. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa jumlah dosen berdasarkan kepangkatan dosen diketahui bahwa satu dosen dengan kepangkatan guru besar sebanyak 1 dosen atau 0,004%. Kemudian ada dosen dengan kepangkatan lektor kepala ada 10 atau 4%. Kemudian lektor saja ada sebanyak 73 dosen atau sekitar 30% dan asisten ahli 112% atau 47% dan tenaga pengajar sebanyak ada 43 dosen atau 18%. Kalau berdasarkan sertifikasi pendidikan diketahui bahwa terdapat 57 atau 23,75 dosen sudah tersertifikasi.
Nah, data dosen NIDK Institut Setiami yang saat ini berubah statusnya menjadi dosen tidak tetap. Ini maaf, sebentar lagi mau habis ini baterainya. Saya harus benarkan dulu. Sebentar sayang. Saya ulangi bahwa kalau kita lihat jumlah dosen berdasarkan sertifikasi kita ada 27, atau 23,75%. Ini sudah tersertifikasi. Sementara dosen NIDK Institut Setiami yang saat ini berubah statusnya menjadi dosen tidak tetap. Kalau kita lihat dosen jenjang pendidikan ada jenjang pendidikannya, kalau kita lihat di sini S3 sebanyak 18 dosen dan S2-nya 16%. Sementara jumlah yang berdasarkan kepangkatan dosen ada guru besar 1, kemudian lektor kepala 4, lektor saja 8 dosen dan asisten ahli 7 dosen, kemudian tenaga pengajar sebanyak 14 dosen. Nah, perubahan status dosen tentu punya implikasi pada penugasan tridharma dan sekaligus juga pelaporan dosen dan akreditasinya tentu. Oleh karena itu, saya mohon betul pengarahan dari LL Dikti Wilayah 3 terkait beberapa hal yang sudah saya sampaikan di atas. Harapan saya tentu saja ini keputusan-keputusan pasti keputusan yang sesuai ketentuan dan pasti berkeadilan. Artinya tidak mengganggu yang tadinya sudah jadi dosen tetap, kemudian jadi dosen tidak tetap, tapi tidak ada kelebihan atau hal-hal yang perlu membuat para dosen ini makin semangat. Itu saja dari saya dan sekali lagi terima kasih Prof. Tony yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berdialog lewat daring ini. Dan saya terima kasih sekali ada saat ini kurang lebih yang ikut Prof, mohon izin suaranya di mute. siapa ya? Ada 51 partisipan yang ikut. Saya terima kasih sekali selain dosen dan selain para warek dan dekan juga para direktur. Ternyata para dosen-dosen juga ada cukup banyak di sini. Ada Pak Ahmad Berlian saya lihat. Serius sekali Pak Ahmad ini. Terus kemudian ada Muhammad Firja. Muhammad Firja mah ini kita keluarga besar kita ya. Ini ada Pak Taufan Maulana. Ini wajahnya Pak Taufan ya. Oh iya benar Pak Taufan ya. Saya mau menyapa-nyapa saja. Ada Indriani Rahayu. Ya, terima kasih Pak Taufan. Sami-sami Bu. Nah, Ibu Indriana, mukanya sama. Pak Eka, jangan santai dong Pak Eka, duduknya santai itu saya lihat. Atau karena fotonya yang santai ya. Kalau Pak Dedi selalu serius ini. Pak Dedi, Pak Titri Ubayanto selalu siap dengan jasnya. Kemudian ada siapa yang saya ingin menyapa? Oh, Mas Jeremy, terima kasih ya. Ini yang selalu ngasih info tentang nomor-nomor telepon, jadwal. Aduh, terima kasih banyak ini. Mbak Pipit jangan makan terus. Coba itu lagi di depan makan terus, saya lihat. Atau fotonya aja yang makan ya. Nah, nih saya terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah sangat serius memperhatikan ini karena bagaimanapun ini kepentingan kita untuk bersama dan mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Warek, Mbak Dari, terima kasih data-datanya. Pak Rofi, jangan ngantuk Pak Rofi ya. Ya, semangat Pak Rofi. Baik Pak Erwin, terima kasih ya Pak Erwin. Baik, saya mohon maaf kalau saya tak menyapa yang lain. Prof. Tony, baru nampak wajahnya dengan bunga cantik di belakangnya, luar biasa. Terima kasih Prof. Tony. Jadi kelihatan kalau nggak pakai background Prof. Ada bunga cantik di belakangnya. Untung nggak kelihatan kuenya. Kalau ada kuenya saya mau minta. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC atau moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Silvi untuk sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin SSI, MSc, kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Rektor, Prof. Silvi yang saya hormati, para wakil rektor, dekan, dan juga para dosen yang hadir pada acara pagi ini. Ibu Ina dari LLDP, dan juga staf LLDP yang lain yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara sosialisasi dosen NIDK di Institut Setiami. Ini adalah topik yang saya kira banyak pembahasan di tingkat dosen, dan mungkin pada pagi hari ini kita akan memberikan pencerahan terkait dengan hal ini, supaya tidak mispersepsi di antara para dosen terkait dengan NIDK ini. Ya, Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang pada saat Pak Menteri Prof. Satrio menghold permen ini untuk dikaji ulang dan kembali ke Kepmen 384, dan sampai sekarang belum ada informasi terbaru terkait dengan perkembangan dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini. Ada hal yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, ada perubahan signifikan di dalam sistem identifikasi dan status kepegawaian dosen di Indonesia. Jadi NIDK nomor induk dosen khusus bersama NIDN, NUP, dan juga NITK itu sudah digantikan oleh nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, UPTK. Dan perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan juga mengintegrasikan data pendidik dan juga data tenaga kependidikan di dalam satu sistem yang terintegrasi, yang terpusat. Dan saya kira selain itu, klasifikasi dari status dosen ini juga mengalami penyesuaian. Jadi hanya ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara penuh di satuan perguruan tinggi terkait hingga masa pensiun atau sesuai perjanjian kerja tertentu. Sementara dosen tidak tetap berkontribusi secara paruh waktu dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi yang sebelumnya NIDN, NIDK, NUP, dan sekarang NUPTK, masing-masing akan mempunyai nomor unik, ya. Dosen tetap, dosen tidak tetap, kemudian tenaga pengajar bukan dosen. Ini sesudah pemberlakuan daripada peraturan terkait dengan satu data.
Jadi registrasi dosen tidak lagi menerbitkan NIDN, NIDK, NUP, tetapi hanya NU PTK. Dan dosen nanti dilihat berdasarkan tipe dan ikatan kerja dari dosen tersebut. Selama masa transisi menuju implementasi penuh dari NUPTK, NIDK, dan identitas lainnya, itu masih kita gunakan. Namun pada waktu yang lalu kita mengetahui bersama ada proses pemadanan dan juga pemutakhiran data melalui platform sistem informasi sumber daya terintegrasi yang kita sebut sebagai SISTER. Nah, tentunya pada saat yang lalu langkah-langkah yang harus dilakukan terkait dengan verifikasi dari NIK, ya, kemudian pembaruan dari status kepegawaian dan penyesuaian data lainnya. Nah, perubahan yang terjadi ini tentunya diharapkan bisa meningkatkan efisiensi di dalam sisi administratif, kemudian sangat mensupport sistem yang terintegrasi, ya, sistem informasi pendidikan yang lebih terpusat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin nanti Mbak Ina akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan hal ini. Tetapi mungkin perlu saya sampaikan juga di forum ini bahwa Setiami mungkin sudah melakukan hal yang tadi kita sampaikan untuk seluruh dosen-dosen yang ada. Karena memang secara administratif harus diselesaikan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat menjadi NUPTK. Tetapi perlu saya sampaikan ulang bahwa implementasi dari pengaturan dan implikasi dari pengaturan dan implementasi NUPTK bahwa ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur, ya, terkait dengan pemadanan, kemudian juga nanti ada hal yang terkait dengan pemindahan dan juga implementasi layanan dosen satu pintu di SISTER, ya. Dan barangkali juga hal yang diverifikasi atau divalidasi itu adalah terkait dengan verifikasi data kependudukan pihak Dukcapil dan juga verifikasi status kepegawaian dan ikatan kerja dosen. Nah, di Setiami, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor, ada sekitar 197 dosen, ya, dengan bervariasi japunnya, tetapi yang perlu kita pahami bersama, ya, kita perlu analisis, ternyata kurvanya itu laptop kurtik, jadi cenderung di kiri, cenderung banyak asisten ahli dibandingkan dengan lektor kepala, apalagi guru besar. Jadi saya kira itu menjadi PR buat Setiami, ya, bahwa asisten ahli dan asisten ahli ke lektor itu otoritasnya saya sebagai kepala LDP. Jadi kalau 105 yang asisten ahli, itu mungkin harus perlu akselerasi dari Bu Rektor
Ya, dengan persyaratan-persyaratan yang ada, mari kita berkoordinasi dengan LLDikti agar 105 ini beralih ke lektor ini. Ya, jadi apa namanya, supaya kurvanya menjadi simetrik gitu ya. Dan umumnya berdasarkan data empirik, lektor itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, asisten ahli maupun lektor kepala. Nah, ini masih asisten ahli yang paling banyak. Jadi barangkali kami menawarkan untuk segera melakukan perubahan strategi supaya dosen-dosen STIAMI beralih dari asisten ahli ke lektor. Dan saya kira para dosen, kecuali mungkin yang baru ya, atau bahkan yang baru juga sudah punya karya ilmiah sebagai persyaratan untuk menuju lektor. Dan lektor kepala juga ini ada 9, mungkin termasuk Ibu Warek ini, lektor kepala harus menuju guru besar. Nah, supaya nanti guru besarnya bisa bertambah dari ini 2 orang ya guru besarnya. Yang 9 lektor kepala dilakukan mungkin sebagai academic leadership dari 2 profesor ini untuk bisa membimbing 9 lektor kepala untuk menuju guru besar, ataupun dari 72 lektor itu untuk menuju lektor kepala. Dan saya kira ini adalah satu kewajiban untuk membuat strategi itu supaya SDM dari STIAMI tetap terjaga secara kualitas maupun secara komplain untuk hal terkait dengan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin Ibu Ina yang akan menjelaskan lebih teknis terkait dengan hal ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dengan sosialisasi pada pagi hari ini, dan saya kira tidak cukup waktu 1 jam. Barangkali nanti next-nya STIAMI melakukan koordinasi dengan tim sumber daya kami untuk langkah berikutnya seperti apa. Barangkali demikian Bu Rektor dan Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti sosialisasi, dan mudah-mudahan ini acaranya sangat bermanfaat buat para dosen STIAMI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Tony untuk sambutan yang telah diberikan. Dan mungkin ini juga menjadi pengingat kembali kepada Bapak Ibu dosen di Institut STIAMI untuk bisa segera mengurus pangkatannya kembali, yang AA menjadi lektor, kemudian lektor kepala, dan juga guru besar. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kembali kami ucapkan kepada Prof. Tony yang sudah bersedia memberikan sambutannya. Mohon izin Bapak Ibu, Prof. Tony dan juga Prof. Silvi, sebelum kita lanjut untuk bisa mendengarkan materi dari Ibu Ina Agustiani, bolehkah kita berfoto bersama terlebih dahulu? Dan mohon izin Bapak Ibu untuk bisa open kameranya supaya terlihat wajah ceria dan semangatnya untuk bisa sama-sama mengikuti agenda kita pagi ini ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang bisa open kamera. Oke. Kita ke slide pertama terlebih dahulu. Boleh berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kembali kepada Profesor Dr. Tony Toharudin untuk sambutan yang telah diberikan. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu langsung saja kita akan mendengarkan materi dari narasumber hebat kita hari ini, Ibu Ina Agustiani, SEMM, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Sumber Daya LL Dikti 3 Jakarta.
Dan Bapak Ibu nanti kita juga akan buka untuk sesi tanya jawab, jadi dipersilakan untuk bisa menyimak dengan baik terlebih dahulu informasi yang disampaikan oleh Ibu Ina Agustian. Kepadanya kami silakan Ibu Ina. Terima kasih Ibu Ria. Izin Prof. Tony melanjutkan materi selanjutnya. Eh, yang terhormat Ibu Rektor Institut Xiaomi, Ibu Silviana Murni, beserta jajaran yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu dosen sekalian yang hadir pada forum pagi hari ini, khususnya dosen NIDK begitu ya Bu Ais, dan juga dosen PNS DPK gitu ya infonya. Sangat senang sekali saya bisa hadir di acara pagi hari ini, walaupun kita bersama-sama berkumpul secara virtual gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin Ibu Rektor, mungkin saya mulai saja ya untuk Silakan. mempersingkat waktu gitu ya, karena ini hari Jumat kebetulan, biar lebih maksimal juga nanti tanya jawabnya Oke. gitu ya. Yes. Saya izin share screen dulu ya Ibu. Silakan. Apakah sudah terlihat? Jelas. Kalau bisa nanti dikirim juga ya Bu. Wah, sudah saya kirim ke Bu Ais ya Bu. Oke, terima kasih. Siap, sebentar. Nah, ini izin Bapak Ibu karena Bu Ais kemarin meminta temanya terkait NIDK, maka kami sampaikan terkait layanan satu data SDM pendidikan tinggi gitu ya. Nah, layanan satu data SDM pendidikan tinggi ini landasan hukumnya itu tetap masih mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 Tahun 2012 gitu ya. Ini ada beberapa aturan yang melandasi layanan satu data bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu ada 7 ya. Bisa dilihat listnya di situ ya, Bapak Ibu, ada dari mulai Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14, kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12, Perpres, Permendikbudristek Nomor 31, sampai kepada yang juknisnya ini di Kepmendikbudristek Nomor 133M 2023. Nah, ini juknisnya ya Bapak Ibu, di mana sekarang ada perubahan mindset gitu ya dalam pengelolaan dosen, khususnya data dosen gitu. Sebelumnya Bapak Ibu tahu jenis-jenis nomor registrasi yang terbagi menjadi NIDN, ada NIDK, ada NUP, bahkan NITK ya, khusus untuk yang tenaga kependidikan itu ada. Nah, sekarang semua itu sudah melebur menjadi NUPTK gitu ya. Yang membedakannya hanyalah status dosennya. Ada dosen tetap, dosen tidak tetap, dan tenaga pengajar bukan dosen gitu ya. Nah, registrasi yang sekarang terbit ketika perguruan tinggi mengajukan nomor registrasi baru itu sudah tidak ada lagi NIDN gitu ya. Yang muncul adalah NUPTK gitu ya. Semua nomor registrasi melebur menjadi satu yang bernama NUPTK, dan nanti dosen hanya dilihat berdasarkan tipe dan ikatan kerja dosennya saja. Nah, ini juga ada yang melandasinya lagi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian ada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Permendikbud 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang memfokuskan kepada data pendidikan di pasal 3 ayat 2, terutama data pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang menjadi fokus satu datanya gitu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan juknisnya itu ada di Kemendikbudristek nomor 133 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sebelumnya NIDN, NIDK, NUP, dan NITK sekarang berubah menjadi satu registrasi saja, yaitu NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Baik Bapak Ibu yang sebelumnya memiliki NIDN ataupun NIDK, jika sudah melakukan pemadanan data di Sister gitu ya, sesuai yang kami infokan sebelumnya, maka sudah keluar NUPTK-nya di Sister, bisa dicek di masing-masing Sister Bapak Ibu.
Nah, ini kebijakan registrasi dosen, Bapak Ibu. Tadi aturan-aturannya sudah saya sebutkan ya. Kemudian Bapak Ibu tentunya sudah melakukan pemadanan dan pemutakhiran data gitu ya di Sister dengan melakukan pemutakhiran NIK, pemadanan NIK, kemudian status dosen, ada juga rumpun ilmu dan juga jabatan akademik. Nah, kesemuanya ini jika sudah dilakukan pemadanan di Sister masing-masing Bapak Ibu nanti akan muncul nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan tadi, yaitu NUPTK. Jika memang masih ada yang belum muncul NUPTK-nya sampai sekarang, itu dicek lagi apakah sudah melakukan pemadanan data atau belum. Jika memang sudah, sebaiknya ditunggu saja karena memang Dikti sedang memproses gitu ya seluruh pengajuan penerbitan NUPTK untuk selaras dan menyeluruh untuk seluruh dosen di Indonesia gitu. Nah, ini nah, sekarang kategorinya seperti ini ya Bapak Ibu, SDM di pendidikan tinggi. Sekarang ada kriterianya disebutnya dosen, kemudian tenaga kependidikan dan tenaga pengajar non-dosen ya gitu. Dosen dibagi lagi, ada dosen tetap dan juga dosen tidak tetap gitu ya. Kalau dosen tetap itu dosen yang bekerja penuh waktu gitu ya sebagai tenaga pendidik di satuan pendidikan tertinggi tertentu. Kalau dosen tidak tetap, dosen yang bekerja paruh waktu, yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di satuan pendidikan tinggi tertentu. Nah, kalau tenaga pengajar non-dosen, itu staf pengajar. Jadi, seorang dosen yang hanya mengajar saja gitu ya, tidak melakukan tridharma perguruan tinggi. Kemudian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri di satuan pendidikan tinggi sebagai pustakawan, tenaga administrasi, laboran, peranata teknik informasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dosen tetap masih terbagi lagi menjadi ASN dan non-ASN gitu ya. Non-ASN tentunya dengan perjanjian kerja dengan yayasan gitu ya Bapak Ibu, sedangkan ASN adalah yang ditugaskan di perguruan tinggi masing-masing gitu ya, PNS DPK misalnya gitu. Kemudian dosen tidak tetap itu ada calon dosen tetap, kemudian ada praktisi, kemudian ada non-praktisi. Nah, di sini nanti bisa mungkin Bapak Ibu bila ada pertanyaan, kira-kira nanti Bapak Ibu yang sekarang registrasinya NIDK ini masuk kategorinya yang mana gitu ya. Nah, ini berdasarkan implementasi dari pengaturan NUPTK itu, maka nantinya gitu ya, layanan pada sister akan diharapkan akan lebih baik gitu ya, dengan layanan satu data, kemudian layanan satu pintu dari mulai pendaftaran hingga layanan pengaktifan kembali itu semuanya ada di sister gitu. Jadi tujuannya semuanya adalah untuk lebih mempermudah gitu ya layanan kedosenan melalui satu platform yang sama yaitu di Sister. Nah, ini juga ada tabel perbedaan ya daripada dosen tetap, dosen tidak tetap, dan pengajar non-dosen. Deskripsinya tadi seperti tadi, kalau yang tetap bekerja penuh waktu, kalau yang tidak tetap paruh waktu, yang pengajar non-dosen yang hanya mengajar gitu ya. Kemudian kualifikasi akademiknya juga sudah ditentukan, kompetensi, sampai dengan tunjangan profesi ataupun kehormatan dan hak untuk karir jabatan akademiknya gitu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui dalam masa peralihan saat ini yang berlangsung dengan penundaan implementasi dari Permen 44 tahun 2024 berdasarkan SE 14 tahun 2024 bahwa bagi dosen yang beregistrasi NIDK belum bisa melanjutkan kenaikan jabatan fungsional gitu ya. Karena apa? Karena dosen NIDK dianggap statusnya sebagai dosen tidak tetap gitu. Jadi yang berhak mengusulkan kenaikan jabatan fungsional hanya yang berstatus dosen tetap. Nanti ada slide-nya, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah batas usia pensiun. Nah, batas usia pensiun dosen kembali mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tadi, yaitu di usia 65 tahun gitu ya.
Jadi, seorang dosen bisa dikategorikan dosen tetap sampai dengan batas usia 65 tahun atau 70 tahun asalkan berjabatan akademik guru besar pada saat beregistrasi dosen tetap gitu ya. Namun kalau mendapatkan gelar guru besarnya ketika beregistrasi NIDK itu tidak bisa gitu ya. Kalau yang mendapatkan guru besar saat registrasi masih NIDN itu otomatis akan diperpanjang sampai dengan 70 tahun dosen tetapnya gitu ya. Untuk dosen tetap non profesor itu batas usianya sampai dengan 65 tahun. Lebih daripada itu statusnya dijadikan dosen tidak tetap atau tenaga pengajar non dosen gitu ya. Bapak Ibu, mungkin ada juga praktisi gitu ya Bapak Ibu yang memang berstatus sebagai dosen tidak tetap, namun usianya masih usia di bawah 65 tahun gini ya. Dosen yang bersangkutan bisa dirubah statusnya menjadi dosen tetap gitu ya, asalkan bukan ASN, TNI ataupun Polri ya gitu, yang masih aktif gitu ya. Jadi memang praktisi di luar ketiga profesi itu ya. Karena apa? ASN, TNI, dan Polri sudah punya instansi induk yang menaunginya gitu ya. Jadi untuk profesi sebagai kedosenan itu adalah sebagai dosen tidak tetap. Namun beda lagi kalau yang bersangkutan memang misalnya di instansi pemerintahan memang ditugaskannya sebagai dosen gitu ya. Itu beda lagi, itu boleh menjadi dosen tetap gitu ya. Kalau memang SK pengawatannya sebagai dosen. Begitu Bapak Ibu. Jadi 65 tahun ya Bapak Ibu, lebih dari 65 tahun statusnya berubah menjadi tenaga pengajar non-dosen. Hanya mengajar saja gitu ya. Nah, ini sedikit saya kemarin cek and recheck data dosen tidak tetap di Institut Setiami ya, izin Bapak Ibu, per Februari, data Februari 2025 ada 33. Mohon dikoreksi kalau salah gitu atau berbeda, tapi ini yang kita dapatkan dari laman PD Dikti gitu ya, dengan kriteria status keaktifannya aktif gitu ya, yang aktif saja. Itu ada 33 gitu ya, ada 33 dan mungkin ini juga yang membuat Bu Ais gitu ya meminta bagaimana kira-kira perlakuan untuk dosen NIDK ini gitu ya, tepatnya mengikuti aturan yang berlaku saat ini gitu. Nah, ini data-datanya kurang lebih ya, Bapak Ibu, nama-nama dosen tidak tetap tadi yang berjumlah 33 ya Bapak Ibu. Nah, ini macam-macam ya Bapak Ibu. Status kepegawaiannya ada yang memang ASN gitu ya, saya lihat ada yang memang ASN. Kemudian dari usia memang ada yang sudah lebih dari 65 tahun gitu ya Bu ya, banyak. Tapi ada juga yang masih aktif ya di bawah 65 tahun gitu ya, dari berbagai prodi di sini ya. Ada paling banyak administrasi publik berarti ya di sini ya, dosen yang ber-NIDK. Nah, ini nanti mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawabnya ya Bu Is ya, terkait nanti mungkin seperti apanya. Saya mungkin tambahkan sedikit nih untuk yang PNS DPK sekalian menyambung daripada tadi status NIDK gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di masa peralihan ini, jadi untuk yang berstatus registrasi NIDK itu belum bisa melanjutkan proses kenaikan jabatan fungsional sampai dengan mungkin nanti diberlakukan aturan yang baru gitu ya. Sebelumnya NIDK bisa melanjutkan kenaikan jabatan fungsional sampai dengan jenjang profesor gitu, meskipun tidak ada tunjangan kehormatan dari pemerintah. Namun sekarang karena status NIDK dikategorikan sebagai dosen tidak tetap, maka tidak berhak untuk mengusulkan kenaikan jabatan fungsional seperti itu yang tersebut di Kepmen 384 ya. Kemudian, nah ini dia. Jadi kenaikan jabatan akademik masa peralihan berlaku hanya untuk yang berstatus dosen tetap. Dosen yang beregistrasi NIDK tadi yang 88 atau 89, jika memang statusnya dosen tetap, artinya di bawah usia 65 dan bukan ASN, TNI atau Polri aktif, itu bisa kita proses kenaikan jabatan akademiknya asalkan statusnya dosen tetap gitu ya di sister gitu. Nah, jadi ini yang saya katakan kalau misalnya dosen NIDK itu tidak bisa untuk sementara waktu sih mengusulkan kenaikan jabatan fungsional dulu gitu ya.
Demikian juga tidak berlaku di masa peralihan ini untuk dosen tetap dengan perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya. Nah, itu. Selanjutnya mungkin mungkin untuk ini saja ya Bapak Ibu, karena Bu Is kemarin minta apa yang perlu disampaikan untuk dosen PNS DPK gitu ya. Kebetulan kalau di ranahnya saya mungkin terkait jabatan akademik gitu ya. Saat ini mungkin bagi Bapak Ibu dosen PNS DPK yang akan melanjutkan kenaikan jabatan akademik ke jenjang berikutnya, perlu diperhatikan bahwa untuk dosen PNS ini pakai nilainya adalah konversi dari nilai SKP gitu ya. Berbeda dengan dosen non PNS yang menggunakan dupak dari bidang A, B, C, D gitu. Kalau dosen PNS pakainya konversi nilai SKP. Kalau Bapak Ibu dosen PNS yang sudah terbit SK-nya terakhir di tahun 2023 dan 2024 itu tidak bisa menggunakan PAK integrasi ataupun konversi yang dimiliki ya, karena sudah terpakai. Karena PAK integrasi itu adalah pengakuan angka kredit sampai dengan Desember 2022. Artinya kalau di 2003 dan 2024 sudah diajukan kenaikan jabatan fungsional dan keluar SK-nya, artinya semua angka kredit itu sudah digunakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah digunakan artinya berarti di 2025 ini yang 2023 sudah available untuk naik lagi gitu ya. 2 tahun gitu kan minimal dari TMT sebelumnya. Tapi kalau untuk dosen PNS ini pengumpulan angka kreditnya dari konversi nilai SKP gitu ya. Memang kecil sekali gitu ya untuk kenaikan ke lektor kepala ataupun ke guru besar itu nilainya kalau lektor kepala ke guru besar itu hanya 37,5 ya dengan SKP bernilai baik gitu ya. Demikian juga untuk lektor kepala. Nah, itu bisa dihitung nanti pemenuhannya berapa tahun gitu ya bisa untuk memenuhi angka kredit kenaikan ke lektor kepala maupun ke guru besar gitu ya. Kalau dari lektor ke lektor kepala karena sekarang sudah tidak ada lagi penyebutan angka kredit, maka dihitungnya dari nilai dasar gitu ya. Lektor 200 naik ke lektor kepala yang 400 gitu ya. Berarti butuhnya Bapak Ibu 200 angka kredit. Nah, kira-kira dibuat SKP dibagi bisa berapa tahun gitu ya, gitu kira-kira. Demikian juga yang lektor kepala dan guru besar gitu ya. Dari lektor kepala 400 ke guru besar 450. Berarti butuhnya masih 450 angka kredit untuk ke guru besar. Kira-kira Bapak Ibu butuh berapa tahun SKP untuk mengumpulkan 450 angka kredit gitu ya. Itulah karena untuk dosen PNS memang nilai yang diusulkan untuk kenaikan jabatan akademik ini berasal dari konversi nilai SKP gitu ya. Dan juga nanti tentunya dilengkapi dengan satu karya ilmiah sebagai syarat khusus di masing-masing kenaikan jenjangnya. Kemudian untuk kenaikan dosen PNS ini juga ada persyaratan pangkat golongan minimal gitu ya. Di mana untuk asisten ahli ke lektor minimal golongan 3B, lektor ke lektor kepala minimal golongan 3D, lektor kepala ke guru besar minimal golongan di 4A, 4B atau 4C. 4A itu boleh ya, asalkan di golongan 4. Sedangkan untuk yang non PNS tidak ada persyaratan pangkat golongan gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen PNS ini kalau mau naik diperhatikan dulu golongannya sudah sesuai persyaratan atau belum gitu. Nah, ini contoh angka konversi dosen PNS. Nah, angka konversi ini akan diterbitkan oleh kami LLDQ Wilayah 3. Tapi bagi yang sudah terbit SK Jafung di tahun 2003-2004, maka angka kredit integrasi tidak dapat digunakan lagi gitu ya. Jadi pure murni nilainya dari SKP gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin sekilas itu saja supaya tidak terlalu banyak materi, kita bisa banyak diskusi mungkin ya Bapak Ibu karena dosen NIDK ini butuh mungkin ya kejelasan bagaimana statusnya kira-kira untuk ke depannya juga gitu ya. Terima kasih saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu MC, Bu Ria dipersilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu Ina untuk pemaparan materinya. Tadi kita sudah mendengarkan ya terkait NITK, bagaimana implementasinya, kemudian status dosen saat ini
dan juga kenaikan jabatan akademik pada masa peralihan. Dan mungkin sudah banyak sekali yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu di Institut STEM ini. Kita langsung buka sesi jawab. Boleh ya Ibu Ina ya? Oke, baik. Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand terlebih dahulu. Bu, boleh tanya Bu, Oh, oke, baik. Boleh dipersilakan. Bapak siapa ya ini? Hidayat Muhtar Bu. Baik, Bapak Hidayat dipersilakan Bapak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rektor yang saya hormati, Bapak Ketua Dikti, dan para senior, dosen. Ingin saya tanyakan tadi menarik ini Ibu yang baru menyampaikan, Ibu siapa Bunten? Ibu Ina, Pak. Bu Ina tadi terkait dengan NIDN dan NIDK. Saya dosen tetap Institut Setiami sejak 2015 ya. Pangkat saya lektor tetap lektor dan kemungkinan insya Allah bulan Juni atau Juli usia saya 65 dan berarti NIDN saya sudah selesai kalau lihat dari aturan yang ada gitu ya. Kemudian nampaknya saya masih tetap ngajar gitu, baik di Setiami maupun di tempat lain ya. Nah, status saya, apakah dari NIDN itu secara otomatis menjadi NIDK gitu? Nah, apakah NIDK itu masih berlaku nanti ke depan? Dalam artian, ya minimal ada nomor register sebagai dosen gitu, walaupun dia bukan PNS gitu. Dan kita perlu pengakuan juga dari pemerintah bahwa kita dosen gitu, tidak dosen liar gitu. Jadi ketika ada nomor NIDK kah, NIDN kan berarti kita ada pengakuan sebagai dosen. Itu aja yang berikutnya satu lagi menyangkut kepangkatan. Saya terus terang aja sudah hampir 15 tahun ya nggak naik-naik pangkat, nggak tahu. Setiap ngajuin saya selalu nggak berhasil gitu ya, beberapa kali gitu. Ini mohon juga penjelasan bagaimana sih mekanisme yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan menteri baru ini akan lebih cerah dan cemerlang kondisinya gitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hidayat Mukhtar. Jadi ada dua pertanyaan ya. Ibu Ina mohon izin apakah mau langsung dijawab atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ibu, halo. Halo. Diteruskan pertanyaan berikutnya dulu mungkin ya, Bu? Oh, oke, baik. Untuk selanjutnya, Ibu yang sudah raise hand. Iya. Oke, Ibu dipersilakan. Ini atas namanya iPhone ya. Ibu boleh dipersilakan, Bu. Apa? Saya Bu Sri Sundari. Ibu Sri Sundari ya. Oke. Dipersilakan. Tadi saya Ibu. udah rubah kok Mak belum muncul ya di situ ya. Belum, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Baik, terima Dipersilakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Prof. Silvi, Rektor Setiami, Bapak Ibu Direktur dan Dekan, serta semua dosen. Ibu Dini, pertanyaan saya singkat saja. Saya sudah mengurus yang namanya Serdos. Serdos itu dari tahun 2023, sekarang 2025 ya, berarti udah 2 tahun ya. Itu sampai sekarang mendapatkan kejelasannya seperti apa. Menurut info bahwa itu belum dibuka dikti. Nah itu saya nggak tahu apanya yang belum dibuka. Tapi persyaratan semua untuk pengurusan Serdos sudah lengkap. Nah saya nggak tahu nih di mana permasalahannya. Karena katanya kalau Serdosnya nggak keluar, otomatis dari lektor ke lektor kepala nggak bisa. Nah jadi saya berarti stuck di situ. Kalau Serdosnya nggak ada, berarti tidak bisa mengurus lektor kepala. Kalau mohon izin saya PNS di DPD dengan NIDK dan pangkat sekarang udah 4C. Mohon bantuannya seperti apa untuk pengurusan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sri Sundari untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya supaya ada 3 penanya terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Arif Hadianto. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Prof. Sufi, Rektor, Bapak Ibu pejabat di Setiami, serta Bu Ina ya. Saya dosen tidak tetap di Setiami, status sebagai PNS. Apakah saya punya NIDK ya? Apakah saya bisa mengajukan jabatan akademik dosen ya sebagai lektor ya atau lektor kepala ya, karena saya sudah 4C ya di PNS saya. Bagaimana kalau memang bisa? Kemarin sempat kami berusaha ke SDI, tapi katanya ada Permendikti yang membahas bahwa memang dosen PNS tidak tetap itu tidak bisa mengajukan jabatan akademik dosen ya. Tapi kemarin katanya ada penundaan terkait Permendikti yang baru itu. Nah, untuk itu mohon apakah dimungkinkan saya bisa mengajukan jabatan akademik dosen sebagai lektor atau lektor kepala, dan bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Arif Hadianto untuk pertanyaannya. Ibu Ina, mohon izin kita sudah ada 3 penanya yang mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, mulai dari Bapak Hidayat Mukhtar yang tadi bertanya, apakah secara otomatis sudah berubah ya? Mungkin tadi dari NIDN-nya menuju ke NUPTK-nya atau seperti apa, nanti Ibu Ina boleh jelaskan gitu ya, supaya tetap ada pengakuannya. Karena kalau dilihat Pak Mukhtar ini tadi juga Pak Hidayat Mukhtar menyampaikan bahwa saat ini usianya sudah 65 tahun, betul ya Pak ya, dan sudah lama juga mengajukan kenaikan gitu, saat ini masih terkendala. Itu bagaimana mekanisme terbaru untuk kenaikan jabatan yang mungkin saat ini bisa dipelajari dan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya juga. Gitu. Itu dari Bapak Hidayat Mukhtar. Mungkin boleh dibantu dijawab Ibu Ina. Ya, baik. Tadi pertanyaan Bapak Mukhtar ya Bu ya, Pak Hidayat Mukhtar gitu ya. Apakah ini DNA otomatis gitu ya jadi NIDK sekarang ini usianya 65 sudah lewat belum ya? Belum. Bapak izin belum. Bulan nanti Bapak bagaimana Juni, Bu. gitu ya? Mei ya. Oh, ini Pak Hidayat. Mohon maaf, saya cari Pak Hidayat. Iya, Pak Hidayat. Jadi nanti ketika 65 lebih gitu ya, Bapak tidak otomatis juga jadi NIDK, nanti dirubah status dosennya gitu ya, Pak ya. Status dosennya jadi tenaga pengajar non-dosen gitu ya. Jadi hanya mengajar saja, Pak, memang gitu ya. Nah, jadi kalau sudah NIDN-nya habis gitu ya, pensiun, di atas 65 tahun itu tidak serta-merta otomatis, tapi dirubah statusnya melalui manajemen PTK Sister gitu ya, dan dirubah statusnya menjadi tenaga pengajar non-dosen gitu ya Bapak. Dan bagi juga mungkin ini untuk SDM sumber daya insaninya Setiami ya, bagi dosen-dosen yang sudah usianya 65 ke atas yang masih berstatus dosen tidak tetap, itu sebaiknya dirubah menjadi tenaga pengajar non-dosen gitu ya. Begitu. Nah, selanjutnya gimana untuk kenaikan jabatan fungsionalnya gitu ya, Pak? Izin seperti yang saya jelaskan tadi, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau sudah dirubah kan Bapak dirubah menjadi tenaga pengajar non-dosen ya, dan tugasnya hanya mengajar saja gitu ya. Tentunya tidak bisa mengusulkan untuk kenaikan jabatan akademik, karena untuk kenaikan jabatan akademik itu dilihat dari tridharma, tidak hanya mengajar saja gitu ya Pak. Memang aturannya yang berlaku sekarang ya Pak, ini seperti ini. Kita juga tidak tahu nanti dengan Pak Menteri yang baru ini akan ada perubahan kebijakan atau tidak bagi dosen-dosen yang sudah purna di atas 65 tahun. Itu Pak, demikian. Sementara yang berlaku kebijakannya seperti ini Pak.
Kalau dosen untuk pengajar itu Bu, harus mengajukan atau mungkin bagaimana? Iya, Atau dari nanti ada proses perubahan statusnya Pak di sister. Nah, itu yang mengelola nanti pengelola dosennya ya, yang merubah statusnya gitu. Ada klaim namanya klaim. Oh iya Klaim baik. dosen ya Pak. Nanti berkoordinasi dengan pengelola kedosenannya gitu ya Pak. Iya, jadi memang yang purna tugas di atas 65 ini diarahkannya menjadi tenaga pengajar non-dosen gitu Pak. Tapi di situ ada nomor Bu ya? Ada Pak. Kalau Bapak sudah melakukan pemadanan sebelumnya, NUPTK-nya juga muncul. Nah, sekarang kan yang satu registrasi yang NUPTK itu, Pak. Ya, ya, Gitu. baik. Iya, gitu. Baik Bu, Iya, siap. terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ina untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Hidayat ya. Kita Baik. akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Sundari. Jadi Ibu Ina mohon izin, apakah serdosnya saat ini tadi Bu Sri ya masih belum jelas gitu. Apanya yang sudah dibuka gitu ya pendaftaran Iya. serdos. Dan pengurusannya untuk saat ini mekanismenya seperti apa? Mungkin itu tadi pertanyaan dari Ibu Sri Sundari. Iya, tadi Baik. ini Ibu Sri Sundari ya, Ibu. Oh, masih di mute. Oh, enggak ya. Ibu Sri Sundari izin tadi sudah mengurus serdos dari 2023 gitu ya, Bu. Ibu Sri Sundari. Sebelum menjawab mungkin saya tambahkan, kalau PNS, tadi kan ada pertanyaan dari Bu Sri Sundari, ternyata staf DPD RI ya. Mudah-mudahan kita pernah jumpa ya, mudah-mudahan. Jadi apakah Ibu Sri Sundari ini kan PNS-nya, kemudian akan mengajukan sertifikasi dosen, sementara gajinya itu APBN. Nanti kalau sertifikasi dosen ini gajinya itu dari kampus ya, bukan dari APBD atau APBN. Betul, Bu. Iya, betul, Bu. Berarti dibolehkan, kecuali kalau dulu saya teringat ketika saya PNS ternyata sardosnya itu dari APBN juga, jadi tidak boleh keluar untuk sardosnya. Betul, Begitu ya? tidak boleh double funding ya, Bu ya. Iya, double funding. Nah, sekarang boleh karena semuanya kan apalagi udah PTNBH ya. Kalau PTNBH kan juga itu. Baik, Iya. silakan jawab Bu. Mohon maaf Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Rektor. Izin Bu Sri Sundari tadi sudah mengurus serdos sejak 2023. Ibu masih PNS aktif gitu ya Bu ya. Kalau PNS aktif, silakan ikut sertifikasi mandiri Bu. Jadi jadwalnya berbarengan dengan yang reguler. Itu nanti pengelola dosennya yang akan cermati ya di aplikasi Sister. Kemudian terkait tunjangannya nanti kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi gitu ya. Tapi Ibu bilang ini sampai sekarang belum dibuka gitu ya, belum ada progresnya, itu bagaimana? Iya, karena memang sejak dimaklumatkan Permen 44 tahun 2024 kemarin, untuk melihat eligibilitas dosen-dosen yang mengikuti Serdus pun tidak dimunculkan di Sister gitu ya. Sisternya masih terkunci gitu Bu. Jadi untuk proses sertifikasi memang infonya sampai dengan saat ini masih terhold gitu di Sister pun gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa lihat gitu ya. Jadi yang pastinya untuk Ibu sebagai PNS aktif yang ingin mengikuti sertifikasi itu tadi lewat sertifikasi jalur mandiri gitu ya Bapak Ibu, yang jadwalnya berbarengan dengan jalur reguler gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pengurusan Javungnya? Pengurusan Javungnya ya karena Ibu PNS masih aktif, berarti kan registrasi Ibu NIDK. NIDK dianggap sebagai dosen tidak tetap, yaitu artinya Ibu belum bisa untuk kenaikan jabatan fungsional. Kecuali status Ibu berubah menjadi dosen tetap, baru bisa ikut naik jabatan fungsionalnya gitu ya, proses kenaikan jabatan fungsionalnya. Mungkin seperti itu, Bu Ria. Oke, baik. Boleh saya itu bertanya nyambung, Bu Dini, izin. Boleh, silakan Ibu. Ibu Dr. Sri Oke, Sundari. artinya untuk Serdos, saya karena pengurusan dari tahun 2023, karena staf otomatis nggak bisa berproses ya. Betul. Terus kemudian yang untuk yang Japung, ya Japung kan otomatis kalau nggak ada Serdos katanya nggak bisa, dari lektor nggak bisa, Betul. syaratnya ada Serdos Iya, kan? PLK harus Artinya, servis Ibu. ya artinya kita masih menunggu. Mohon izin Prof. Silvi, ini Bu sering kita ketemu Bu. Saya masih di Masya DPD. Allah namanya Ibu Ii. Aduh.
Saya pikir Ibu Sri Sundari yang mana? Salam sehat Iya. ya Bu, sukses Amin. ya. Sekarang di mana? Sekarang aku di Kapus Kadaran Bu. Oh iya benar-benar Puskadaran. Iya, Puskadaran. Ibu mah tambah Aduh. cantik aja. Itu gara-gara banyak gaul sama Bu Diana itu. Ya. Izin ya Bu, terima kasih. Iya, iya. Assalamualaikum Baik, silakan Bu warahmatullahi I. wabarakatuh. Ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dr. Sri Sundari. Mungkin ada tambahan jawaban dari Ibu Ina? Ya, pertanyaan selanjutnya atau bagaimana, Bu Ria? Izin Bu, saya Ratna. Ini agak telat masuk, boleh saya bertanya? Tapi ini mohon maaf kameranya tidak bisa terbuka ini pakai handphone. Ya, gimana Bu Ria? Boleh Ibu Ina. Bu Ratna. Tapi kita menjawab pertanyaan dari Bapak Arif Hadianto gitu. terlebih dahulu ya Ibu ya. Oh, boleh, Mohon izin. boleh. Takut tertinggal, Iya. terlambat soalnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Arif terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah ini Ibu Dr. Ratna ya. Ya, siap. Oke. Ibu Ina, untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Arif Hadianto yang bertanya, apakah dosen tidak tetap ini bisa mengajukan jabatan akademik dosen, Ibu? Bagaimana Ibu Ina? Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, di masa peralihan ini ya, sebelum memang ada aturan baru mungkin, dengan aturan yang kita pakai saat ini di masa peralihan untuk dosen NIDK belum bisa melanjutkan kenaikan jabatan fungsional, itu saja. Kecuali seperti yang saya bilang, statusnya berubah menjadi dosen tetap gitu ya, dengan kriteria di bawah usia 65 tahun, bukan ASN, TNI atau Polri aktif gitu ya, itu bisa. Dan angka kreditnya memenuhi untuk kenaikan ke lektor atau lektor kepala gitu ya. Jadi bagi yang masih berstatus NIDK sekarang, untuk kenaikan jabatan akademiknya belum bisa dilanjutkan, kecuali nanti ada aturan baru atau kebijakan baru gitu ya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ina. Jadi memang belum bisa untuk mengajukan jabatan akademik Betul. gitu ya. Jadi, Bapak Arif ini mengurus kembali untuk bisa menjadi dosen tetapnya gitu ya Bu ya, dengan persyaratan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ina. Baik, terima kasih Bapak Arif untuk pertanyaannya. Kita lanjut tadi kepada Ibu Dr. Ratna. Ibu, halo. Ya, halo Ibu. Jadi kami dipersilakan Bu langsung memberikan pertanyaannya. Iya, mohon maaf ya Bu ya, agak mengulang mungkin ya, karena saya terlambat masuknya tadi ya. Nah, ini pertanyaannya hampir sama dengan Pak Dekdo ya. Nah, yang mengenai apakah dosen NIDK tetap berkewajiban untuk mengisi BKD. Nah, itu yang pertama Bu ya. Karena saya tadi baru terdengar juga terakhir baru dijelaskan sama Ibu pembicara, kalau memang katanya untuk NIDK tidak bisa diproses untuk jabatan fungsionalnya, gitu. Nah, ini ke depannya saya agak terlambat tadi, jadi statusnya memang hanya dosen biasa begitu saja, sebagai dosen-dosen saja gitu. Gimana ini? Nasibnya ini seperti apa jadinya? Gitu. Sementara kan kita sudah seaktif mungkin ya sebagai dosen yang tadi yang menjalankan sebelumnya Tridharma perguruan tinggi sudah mengikuti semua aturan. Ini jadi nasib kedepannya itu seperti apa gitu. Oke, Ya lebih jelas lah. baik, terima kasih Bu Ratna. Mungkin ini pertanyaannya sama dengan Pak Dekdo ya. Ya, sama-sama Pak Dikdo nih. Jadi kita lanjut terlebih dahulu. Di sini masih ada yang raise hand, Bapak Ahmad Berlian. Kita dengarkan terlebih dahulu pertanyaannya. Boleh dipersilakan Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Rektor, Bu Sirti, Ibu Wakil Rektor, dan para pejabat semua. Terima kasih moderator memberikan kesempatannya. Jadi ini Bu, saya jadi bingung kan, katanya sudah melebur jadi MUPTK, tapi masih sering muncul istilah NIDK lah segala macam. Jadi mungkin konteksnya kalau sudah melebur kan terminologinya adalah nomenklaturnya NI dosen tetap dan tidak tetap, kira-kira gitu aja Bu ya kita bicaranya sekarang. Nah kalau kita bicara dosen tidak tetap, kemudian juga nanti ada istilah yang ASN dan non ASN. Dan sekarang
belum bisa kenaikan dosen tidak tetap itu tidak bisa memproses kenaikan pangkat japungnya Bu ya. Ini kan di awal kalau Bapak Kepala Dikti menyatakan ada tantangan buat STIAMI, kita terus meningkatkan peningkatan jabatan fungsional. Tapi satu sisi ada yang banyak terkendala juga gitu ya. Atau ya mungkin istilahnya ya semua tantangan ini hanya bisa dijawab ketika ada perubahan dari dosen tidak tetap menjadi tetap. Kira-kira itu Ibu ya, kalau kita untuk, kan intinya pertemuan hari ini tantangan utama STIAMI adalah bagaimana kurvanya tadi lebih banyak ke lektor gitu, dan untuk itu perlu proses kenaikan pangkat, dan kenaikan pangkat hanya bisa dilakukan dari dosen tetap gitu kira-kira Bu ya. Nah sekarang kalau menjadi dosen tetap itu gimana sih Bu prosedurnya gitu ya? Apakah ini domainnya di perguruan tinggi saja atau ada dari RI juga gitu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad Barlian untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu Ina mohon izin boleh langsung dijawab. Pertama tadi pertanyaan dari Ibu Ratna dan juga Pak Dekdo ya, terkait dengan apakah dosen yang berpangkat NIDK saat ini tetap berkewajiban untuk mengisi BKD walaupun belum bisa mengajukan Japung, seperti itu ya Bu ya? Iya, saya tambah satu lagi ya Bu ya, tadi saya kelupaan yang masalah yang sudah keluarnya dengan NUPTK gitu, NUPTK-nya sudah muncul gitu. Nah itu jadi bagaimana selanjutnya juga ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dr. Ratna. Persilakan Ibu Ina, mungkin bisa dibantu dijawab. Ya baik, Ibu Ratna izin menjawab. Untuk dosen NIDK apakah wajib isi BKD atau tidak ya? Sebaiknya kami sarankan mengisi ya Bu, karena ada kewajiban beban kerja maksimal 12 SKS gitu ya yang harus dipenuhi. Namun kami kembalikan juga ke kebijakan perguruan tingginya gitu ya. Tapi kalau kita telaah lebih jauh lagi nantinya untuk dosen-dosen NIDK ini yang bisa berubah statusnya menjadi dosen tetap tentunya akan bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Dan di aturan masa peralihan untuk kenaikan jabatan fungsional itu ada persyaratan pemenuhan BKD gitu ya. Pemenuhan BKD. Untuk pengangkatan pertama itu maksimal 2 semester memenuhi gitu ya. Untuk kenaikan itu 4 semester memenuhi ya gitu. Jadi memang sebaiknya BKD-nya tetap dibuat gitu ya Bapak, diisi gitu ya Bapak Ibu. Terkait juga untuk nanti ke depannya sebagai persyaratan untuk kenaikan jabatan fungsional bila statusnya berubah menjadi dosen tetap gitu ya. Kemudian NUPTK setelah muncul, Bapak Ibu sudah muncul ya Ibu Ratna Iya, NUPTK sudah. di Sister bagaimana selanjutnya. Nah, terkait daripada status karir dan lain sebagainya seperti yang saya katakan, selagi masih berstatus dosen tidak tetap gitu ya, registrasi statusnya walaupun registrasinya NIDK tapi statusnya dosen tidak tetap. Nah, itu mungkin hanya apa ya Bu? Untuk karir kan belum bisa berlanjut juga gitu ya Bu. Jadi NUPTK-nya ini sebagai registrasi ibu saja gitu ya, registrasi ibu gitu ya. Artinya ibu ini sudah melakukan pemadanan data sesuai dengan arahan dari kementerian gitu ya yang sebelumnya. Begitu Ibu. Iya, iya. Sampai Iya. kapan ini Bu ya? Mungkin nanti sampai Pak Menteri baru mengeluarkan aturan baru, Bu. Iya, jadi kami juga belum tahu, Bu. Memang di edaran SE 14 itu ada penundaan implementasi Permen 44 gitu ya, dan mengacu kepada Kepmen 384 gitu ya. Tapi terkait manajemen PTK dosen ini tetap berjalan sesuai dengan yang ketentuan berlaku saat ini gitu ya, Bapak Ibu. Dengan seiring berjalannya terbitnya NUPTK gitu ya bagi para dosen gitu Ibu. Ada ya? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ina untuk jawaban yang telah diberikan. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Ahmad Barlian tadi ya. Jadi mohon izin Ibu Ina, mungkin Pak Ahmad Barlian masih kebingungan terkait dengan PTK itu ya.
Dan Betul. bagaimana prosedurnya untuk bisa menjadi dosen tetap, Ibu Ina? Boleh dibantu? Iya, jadi mungkin Bapak di sini bingung ya, ini sudah ada satu registrasi NUPTK, tapi di luar sana masih banyak penyebutan NIDN, NIDK, dan lain sebagainya gitu ya Pak. Bingung nih, dosen banyak banget registrasinya gitu ya Pak. Begitu ya Pak. Jadi Pak, izin NUPTK ini jadi belum menyeluruh gitu ya Pak. Belum secara seluruh dosen di Indonesia ini terbit NUPTK-nya gitu ya. Sebagian masih berproses gitu. Jadi dan masa transisi ini pun mungkin karena sudah terbiasa dengan yang sebelumnya penyebutan NIDN gitu ya, dan juga memang registrasi NIDN nomornya dan NIDK di sistem itu tidak hilang, semuanya bersanding gitu ya. NIDN ada, NUPTK ada, NIDK ada, NUPTK-nya ada gitu. Jadi memang tidak hilang gitu Pak, semuanya bersanding. Jadi memang kita masih ya itu penyebutan ke yang lama masih berjalan, yang baru ya berlaku gitu ya Pak ya. Jadi memang NUPTK ini belum menyeluruh, belum sepenuhnya seluruh dosen di Indonesia ini terbit NUPTK-nya gitu. Jadi masih terus berlangsung prosesnya gitu ya Pak. Nah, betul saja memang Pak, sebaiknya sebutannya dosen tidak tetap dan dosen tetap saja. Itu aja yang membedakan sebenarnya. Dan tenaga pengajar non-dosen, tiga ya, tiga. Tenaga pengajar non-dosen, dosen tidak tetap, dan dosen tetap gitu ya. Sekarang memang yang diprioritaskan ini untuk segala karir dan juga apa ya, karir, ya terutama karir ya, dosen itu adalah dosen tetap gitu ya Bapak. Dosen tetap yang bekerja penuh waktu dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Memang bagi dosen-dosen yang usia sudah mau pensiun ataupun sudah pensiun lebih dari 65 tahun, itu dirubah statusnya menjadi tenaga pengajar dan dosen dan ditugaskan yang hanya mengajar saja gitu Pak. Nah, dosen tidak tetap di bawah usia 65 tahun di luar ASN, TNI, dan Polri, kalau misalnya mau berubah jadi dosen tetap itu monggo, atau tetap menjadi dosen tidak tetap. Nah, bedanya dosen tidak tetap dengan tenaga pengajar non dosen ini apa? Kalau dosen tidak tetap itu bisa melakukan tridharma Pak gitu ya, yang lainnya gitu. Tapi kalau tenaga pengajar non dosen ini hanya mengajar saja gitu ya, hanya mengajar saja. Itu. Jadi mungkin nah tadi tantangannya apa Setiami, yang seperti Prof Tony katakan, dari data Prof Tony yang paparkan tadi, jabatan fungsional di Setiami itu jumlah itu adalah kita sortir, filter itu dengan kategori dosen tetap, filteringnya Pak. Jadi sekian ya. Itu yang sejumlah dengan kita filter lagi dosen tetap statusnya gitu ya, jumlahnya sekian. Jadi memang yang diprioritaskan adalah untuk yang dosen tetap gitu ya. Nanti pun kalau misalnya bagi dosen tidak tetap jangan berkecil hati ya Bapak Ibu. Kita mana tahu nanti Pak Menteri menerbitkan aturan baru yang bisa mengakomodir juga bagi dosen-dosen, kita sebut sajalah ber-NIDK gitu ya, dosen tidak tetap. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti proses kenaikan jabatan fungsional juga bisa berjalan seperti sebelumnya gitu ya, aturan sebelumnya. Jadi memang tantangannya mungkin bagi Setiami sekarang dengan jumlah dosen tidak tetapnya sebanyak 33 orang tadi, bagaimana memetakannya lagi gitu ya, dan menempatkan status yang tepat untuk ke-33 orang tersebut berdasarkan aturan yang berlaku sekarang gitu ya. Itu saja dulu ya. Bila mana memang nanti ada kesediaan dari dosen tidak tetap yang saat ini masih usia produktif itu mau berubah jadi dosen tetap, artinya nanti Setiami akan melakukan perubahan dengan merubah statusnya menjadi dosen tetap dan memperlakukan yang lain sesuai dengan aturan. Itu sekarang tantangannya Pak sebenarnya untuk memetakan ya ke-33 dosen ini nanti statusnya di ketiga kategori tadi gitu ya. Dosen tetap, dosen tidak tetap, dan tenaga pengajar non dosen. Demikian Pak Ahmad. Ya. Baik, Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. terima kasih Bu Ina untuk jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa disimak dengan baik ya Bapak Ahmad Berlian. Jadi memang penyebutannya agak membingungkan gitu, tapi tadi Ibu Ina sudah jabarkan. Mungkin ada 3 yang akan kita sebut terus gitu ya Bu Ina ya. Mulai dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dan juga tenaga pengajar dan non-dosen. Jadi 3 kategori ini yang mungkin nantinya akan kita pergunakan di luar dari NIDN, NIDK yang mungkin membingungkan Bapak dan Ibu. Gitu ya. Baik, mohon izin Ibu Ina, ini ada pertanyaan dari via chat dari Bapak Sutandi.
Ini ingin bertanya, apakah dimungkinkan perpindahan dari PNS ke dosen PNS DPK? Kalau yang untuk pertanyaan ini, seperti apa Ibu Ina? Boleh dibantu dijawab? Izin Ibu untuk PNS DPK itu terakhir kalau nggak salah 2015 ya, yang lalu sampai saat ini tidak ada lagi pembukaan. Jadi bukan PNS DPK. Kalau pembukaannya sekarang formasinya adalah dosen PNS langsung di PTN, ya, gitu. Jadi bukan PNS DPK yang ditugaskan di PTS, begitu. Itu sudah tidak ada. Baik, jadi penyebutannya bukan PNS DPK ya Ibu Ina ya, tapi PNS dari perguruan tinggi tersebut gitu Iya, ya. jadi di negeri sekarang yang buka formasi PNS dosen itu di perguruan tinggi negeri, gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ina. Mungkin sudah terjawab ya Bapak Supandi untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Boleh dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Ibu, izin saya bertanya lagi satu ya. Oh, boleh Ibu. Iya, tadi kan sempat disebutkan yang mengenai dosen NIDK yang tadi ada pemetaan dari kampus ya, katanya bisa menjadi dosen tetap gitu kan ya. Nah, itu kan nanti berarti kan itu kan sesuai bagaimana pemilihan dari kampus tersebut. Nah, yang disebutkan seperti itu tetap juga tidak bisa fungsional gitu. Maksudnya naik jabatan gitu jafungnya. Mohon penjelasannya, Bu. Baik, Ibu Ina mungkin boleh dibantu dijawab. Izin Ibu Ratnawati sekarang PNS, Bu. Betul. PNS aktif. Kalau PNS aktif tidak bisa jadi dosen tetap, Bu. Gitu. Kecuali Ibu pensiun dini. Sebelum pensiun dini sebelum usia 65 ya. Itu bisa dijadikan dosen tetap gitu. Tapi kalau sekarang Ibu PNS aktif ya memang bisanya hanya sebagai dosen tidak tetap, Bu, gitu. Tadi Iya. sempat mendengar bahasa itu soalnya makanya Ya, dipertanyakan. karena Ibu kan punya instansi induk sendiri Iya. sekarang. Iya, jadi di instansi lainnya paruh waktu, bukan penuh waktu. Ibu penuh Iya. waktunya di instansi induk. Baik. Terima Iya, kasih, Bu. iya sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sebelum kita tutup, karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10.35 ya. Sebentar lagi Bapak-Bapak mungkin akan menjalankan ibadah sholat Jumatnya. Dan mohon izin lagi, Bu. Oh, Bapak Ahmad Barlian, boleh dipersilahkan Bapak? Ya, maaf. Jadi mungkin supaya lebih jelas aja nih, walaupun sedikit personal jadinya ya. Jadi saya tuh ceritanya NIDK kan mungkin karena dulu masuk ke Setiami masih aktif di satu BUMN gitu Bu ya. Kemudian sekarang di BUMN tersebut sudah purna. Saya usia 57 ya. Nah kemudian tiba-tiba ketika NIDK kan sebetulnya dengan NIDN zaman dulu masih setara lah gitu ya. Nah sekarang dengan dosen tidak tetap dengan tidak tetap jadi kelihatan nih ketidaksetaraannya gitu ya. Karena yang diprioritaskan adalah dosen tetap. Nah jadi ya ini barangkali yang ada ketidakadilan. Nah, karena so far tadi situasi kan memang sudah purna, udah full di sini faktanya, tapi tiba-tiba menjadi dosen tidak tetap dan haknya kewajiban juga tentu memang tadi kan walaupun BKD diisi ya seharusnya enggak juga nggak apa-apa karena diisi supaya siap-siap kira-kira kan begitu. Gitu ya. Nah jadi ini gimana gitu baiknya Bu? Apakah sepenuhnya mengembalikan ke perguruan tinggi strateginya gimana gitu ya pemetaannya atau ya mungkin LDikti sih bagaimana perguruan tinggi ya posisinya Bu ya. Nah, itu mungkin. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Barlian. Ibu Ina mohon izin apakah bisa dibantu dijawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Barlian? Iya Pak, izin kalau LLDikti kami paling mengarahkan saja sesuai aturan gitu ya Pak. Ya, nanti eksekusinya kan tetap di perguruan tinggi. Kira-kira strategi perguruan tingginya terkait sumber dayanya mau seperti apa nih? Monggo dipersilakan mengikuti aturan terbaru terkini. Ya, saya mengerti Bapak mungkin waktu dulu NIDK-nya saat masih aktif gitu ya Pak ya, masih usia di bawah aktif lah istilahnya gitu. Bapak punya NIDK
yang lain NIDN, tapi setara nih, bisa mengusulkan jabatan fungsional, bisa ini pokoknya setara gitu ya, bertridharma untuk perguruan tinggi. Tapi sekarang dengan keluarnya layanan satu data beserta manajemen PTK-nya itu ada pembedaan yang cukup signifikan gitu ya, dosen tetap dan dosen tidak tetap, sehingga memang saya pun merasakan demikian walaupun saya dosen, bukan dosen, ya, mohon maaf, tapi saya merasakan yang dosen-dosen beregistrasi NIDK ini, terutama kalau kami kan di sini, saya khususnya jabatan fungsional gitu ya, jabatan akademik. Jadi mereka semua mengeluh kenapa kami tidak bisa gitu mengusulkan kenaikan jabatan akademik. Padahal waktu itu ada loh Profesor NIDK bla 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 gitu ya. Iya, saya mengerti Pak. Saat itu memang masih bisa. Aturan peralihan ini berlaku mulai Mei atau Juni 2024 yang lalu gitu ya. Sejak saat itu dosen-dosen NIDK ini tiba-tiba terkunci, tidak bisa mengusulkan kenaikan jabatan akademik dan turunlah aturan itu Pak. Demikian. Jadi memang berharapnya kami pun LL Dikti dengan kebijakan baru nanti mungkin diakomodir untuk dosen tidak tetap ber-NIDK ini supaya bisa melanjutkan kenaikan jabatan fungsionalnya ya. Meskipun mungkin untuk tunjangannya tidak akan dibayarkan oleh negara, tapi lebih kepada pencapaian dan pengakuan kepakaran gitu ya, khususnya bagi yang profesor gitu. Jadi kan kalau NIDK ini banyak praktisi gitu ya Pak ya, banyak orang-orang yang kompeten di bidangnya, tapi memang bukan sepenuhnya akademisi dosen tetap gitu ya. Nah itulah mungkin yang kami juga dari Aladikti menunggu itu Pak gitu, kebijakan untuk NIDK ini khususnya, karena memang kami juga diserang berbagai pertanyaan dan banyak tamu datang ke sini terkait hal itu gitu. Kenapa tidak bisa ini? Kenapa saya tidak bisa demikian gitu Pak. Jadi saya sih hanya bisa bilang mungkin ya kita tunggu aturan terbaru yang di mana Permen 44 sedang dikaji ulang ini. Semoga nanti bisa mengakomodir untuk yang para NIDK ini Pak. Demikian gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ina untuk jawabannya. Insya Allah sudah terjawab ya Pak Ahmad Berlian ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ina. Baik, Bapak Ibu mohon izin, kami sudah mengirimkan link untuk absensi. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir, boleh dipersilakan untuk mengisi presensi kehadirannya. Dan insya Allah nanti untuk materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ina, itu akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Dan untuk video recording, apabila nanti ingin diulang kembali, direview kembali atas pertanyaan dan juga jawaban dari Ibu Ina, nanti kita akan upload melalui YouTube Institut Setiami ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat kembali video recordnya, bisa dikaji kembali dari apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu mohon izin, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau dirasa sudah cukup, kita akan tutup pertemuan hari ini ya Ibu Ina ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu mohon izin. Cukup sementara. Sudah cukup ya. Baik, Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu Ina. Kembali kami mengucapkan sudah memberikan informasi terbarunya dari peraturan yang sudah disampaikan dari kementerian, dari pemerintahan juga ya Ibu Ina ya tadi terkait NU PTK, kemudian bagaimana implementasinya, status dosen saat ini gitu ya, kemudian dari kenaikan jabatan yang tadi banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu ya. Nanti mohon izin saya sampaikan kembali, materi akan dikirimkan dan video recording ini akan kami upload melalui YouTube. Jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu ya YouTube channel Institut Setiami supaya nanti kita akan terus memberikan informasi terbaru dari Institut Setiami melalui YouTube channel kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga informasi hari ini yang sudah diberikan oleh Ibu Ina Agustiani ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti kalau memang ada yang belum jelas atau kurang jelas, boleh dipersilakan hadir datang ke Sumber Daya Insani Institut Setiami untuk bisa mengobrol lebih langsung ya Bapak Ibu ya, terkait pertanyaan yang mungkin nanti ada yang ingin disampaikan kembali oleh Bapak Ibu.
Demikian Bapak Ibu, kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina, salam sehat selalu. Saya mohon izin pamit undur diri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan untuk bisa bertemu dan berkumpul kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya tutup rangkaian acara hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu, salam sehat selalu. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ibu wabarakatuh. Ina, terima kasih Bu. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu, izin live. Ya, Bu Sundari, makasih. Rektor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.